Pemirsa yang budiman, di video kali ini menceritakan soal misteri asal penciptaan jin. Selamat menikmati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menciptakan jin, sebelum itu, dari api yang sangat panas. Al-Anbiya 27. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Mari Quran Surat Ar-Rahman 15. Diriwayatkan oleh Abu Hujaifah Ishaq bin Bashar penyusun kitab Al-Muqtada. Dia mengatakan, dari Utsman ibnu Al-Asya, dan Bakar ibnu Ayyanas dari Abdurrahman bin Sabit Al-Qurashi, dari Abdullah bin Amr ibnu Al-Aish, katanya, jin diciptakan Allah 2000 tahun sebelum Adam. Tentang kredibilitas Ibnu Bashar As-Sahabi, mengatakan bahwa para ahli hadis menganggap hadisnya matruk dan Ali Ibnu Al-Madani menganggap riwayatnya dusta. Sementara itu, Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadisnya tidak terbebas dari kelemahan, kecuali sekadar aspek yang aneh-aneh, dan Ad-Darqutni mengatakan bahwa Ibnu Bashar pendusta dan hadisnya matruk. Ahmad bin Sayyid Maruzi mengatakan bahwa Ibnu Bashar meriwayatkan hadis dari orang yang tidak dikenalnya, dan dia acap kali lupa terhadap hadis yang diriwayatkannya Alam Jin 23 ketika mengisahkan perkataan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau menciptakan dia dari tanah. Quran Surat Al-Araf 12. Imam Muslim dalam sahihnya mencantumkan sebuah hadis yang diterima dari Urwah dan Aisyah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, malaikat diciptakan dari cahaya, dan jin diciptakan dari nyala, marij api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan kepada kalian. Dengan demikian, baik Al-Quran Al-Karim maupun Sunnah Rasul yang suci telah menegaskan tentang materi asal penciptaan jin, yaitu api, sekalipun Al-Quran dan Sunnah sesekali mengungkapnya dengan nyala api, dan pada kali lain dengan api yang sangat panas. Lantas apa yang dimaksud dengan nyala api, marij dan api yang sangat panas, narasambung itu? Berkenaan dengan makna al-marij nyala api, Imam An-Nawawi mengatakan, yaitu jilatan api al-lahab yang bercampur dengan hitamnya api. Sementara itu, At-Tabari mengatakan al-marij ialah sesuatu yang bercampur satu sama lain antara merah, kuning, dan biru, berdasar ucapan orang-orang Arab yang mengatakan marija, amr al-qawm yang berarti urusan kaum itu bercampur aduk. Juga berdasar ucapan Nabi kepada Abdullah bin Ibnu Al-Aish yang berbunyi, bagaimana halmu jika kamu berada di tengah-tengah suatu kaum yang percincian dan amanah mereka sudah bercampur baur. Dengan demikian, arti marij adalah nyala api dan tidak api. 9 dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, al-marij adalah al-lahab nyala api, dari Ibnu Abbas. Atau inti api, atau lidah api yang berada di puncak manakala api tersebut menyala. Al-Lais mengatakan, marij ialah api yang sangat terang yang memiliki nyala panas, yang sangat kuat. Ibnu Abbas mengatakan, marij adalah nyala api yang berada di bagian atas, yang saling bercampur warnanya antara merah, kuning, dan biru. Sementara itu, Abu Ubaidah dan Al-Hasan mengatakan, marij adalah campuran api, telah berasal dari marija yang berarti bercampur baur. Al-Jauhari dalam Al-Shihab mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan marij min nar adalah api yang tidak berasap, yang dari itu jin diciptakan. Ditakrij oleh Muslim dalam sahihnya, kitab As-Zuhud wa Ar-Rakat Juz'i, ditakrij oleh Abu Dawud dalam sunannya kitab Al-Maldim, bab al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy anil munkar. Hadis yang sama ditakrij oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dan Ibnu Majah dalam sunannya, kitab Al-Fitan. Lihat tafsir At-Tabari, Al-Babiyah, Halabi, 1373 Hijriah, juz 17, halaman 126. Lihat tafsir Al-Qurtubi, dan Al-Syaf, juz 7, halaman 6331, dengan sedikit perubahan.
Dialog dengan jin muslim. Sedangkan mengenai makna as-samum, Imam An-Nasafi dalam tafsirnya mengatakan as-samum ialah api yang sangat panas yang digunakan di tempat peleburan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua jenis api yang satu sama lain bercampur dan saling telan-menelan. Itulah nar as-samum, api yang sangat panas. Masih dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam surah Al-Hijr disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan, nar as-samum yang darinya jin diciptakan adalah satu bagian dari 7 bagian api jahanam. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa as-samum ialah angin yang sangat panas dan mematikan. Di bagian lain Ibnu Abbas mengatakan bahwa as-samum adalah api tanpa asap dan halilintar terbuat darinya. Sementara itu, Al-Qushairi mengatakan bahwa angin panas disebut as-samum karena telah masuk di tubuh toksik. Berdasar uraian di atas, maka tidak ada perbedaan antara al-marij dengan as-samum. As-samum adalah sifat yang ditambahkan dan menjelas bagi karakter al-marij. Dengan seluruh penghormatan kita kepada pendapat-pendapat para pendahulu kita, maka pendapat yang mengatakan bahwa as-samum adalah satu bagian dari 70 bagian api jahanam, rasanya tidak memiliki dasar yang kuat. Jadi, kiranya cukuplah bila di sini kita ketahui bahwa api ini mengandung eter yang menyebabkan ia menjadi begitu ringan, dan terdiri dari campuran berbagai warna yang menyebabkan makhluk yang terbuat darinya pun memiliki warna yang bermacam-macam, serta kemampuan memancing dan meninggi, yang menyebabkan makhluk-makhluk yang terbuat darinya pun mempunyai kecenderungan pada dua sifat ini. Jin sahabat saya itu, sekalipun dia muslim, sangat bangga akan kesanggupannya menghafal seluruh Al-Quran Al-Karim hanya dalam waktu 4 bulan saja. Dia menyombongkan diri terhadap jin yang berada bersamanya dalam salah satu majelis yang tidak seperti dirinya. Karena itu, saya menasihatinya agarlah memuji Allah atas kekuatan dan kecakapan hafalannya yang demikian istimewa, dan hendaknya tidak menyombongkan diri kepada siapapun. Sebab Allah yang telah menganugerahkan nikmat seperti itu, pasti bisa mencabutnya dalam sekejap. Mendengar nasihat saya, dia tampak kaget dan mengucapkan istighfar. Jin sahabatnya yang lambat hafalannya itu selalu menasihatkan kepadanya bahwa hanya menghafal saja tanpa mengamalkan, sama sekali tidak ada artinya. Saya setuju dengan itu, sebab pernah pula disampaikan kepada salah seorang cerdik pandai bahwa si fulan hafal tafsir An-Nasafi, juz 2, halaman 272. Tafsir Al-Qurtubi, halaman 6331. Ibid, halaman 3639. Alam jin seluruh isi Sahih Al-Bukhari, dan beliau mengatakan, tanpa amal tidak ada sesuatu yang lebih kecuali sekadar tulisan dalam buku. Jin tidak lagi berbentuk api sebagaimana halnya dengan jasad kita yang tidak lagi berbentuk tanah yang bila dicampur dengan air menjadi luluh, maka seperti itu pula halnya dengan jin. Telah tidak saja sudah tidak berada dalam bentuk asalnya sebagai api, tetapi juga sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wujud benda, lalu dikembangkan menjadi bentuk dan organ-organ tubuh. Kemudian ditiupkan kepadanya ruh agar dia menjadi makhluk yang cerdas, berakal, dan memiliki kebebasan memilih, persis seperti ketika Allah mengembangkan Adam dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang lebih dikenal dengan Atin. Selanjutnya dari tanah liat menjadi hama, masnun, yakni tanah liat hitam yang sudah berubah baunya karena lama terendam dalam air. Kemudian tanah liat hitam dan basah itu berubah menjadi tanah liat kering, sosal, dan keras yang kalau diketuk dapat mengeluarkan bunyi. Sesudah itu ditiupkan ruh, sehingga jadilah Adam sebagai manusia yang sangat baik bentuknya, melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehendak dan kekuasaan Allah berubahlah nyala api menjadi benda yang terkumpul di dalamnya sifat basah dan kering, lalu ditiupkan kepadanya ruh, sehingga berubahlah ia menjadi benda eter yang berbentuk dan bersosok ringan dan lembut.
Disiksa dengan api, neraka kadang-kadang terasa muskil bagi sementara orang untuk memahami bagaimana jin yang terbuat dari api bisa disiksa dengan api pula, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama-sama umat-umat terdahulu, baik jin maupun manusia." Quran Surat Al-A'raf 38. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka, semuanya. Quran Surat Hud 119, dan maka mereka dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang yang sesat, dan bala tentara iblis semuanya. Quran Surat Asy-Syu'ara 94-95, serta ayat-ayat yang menyampaikan ancaman kepada mereka dengan siksa neraka jahim dan neraka jahanam. Jawabnya mudah dan dekat, akan tetapi karena begitu dekatnya, sehingga menjadi sulit dilihat atau ditentukan. Anda sekalian, wahai anak Adam, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Kendati begitu, jika Anda tertimpa segumpal tanah yang keras atau yang tidak keras tetapi banyak, pasti ia akan melukai dan bisa-bisa membuat Anda mati. Lantas, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Sebab, secara seder 26 dialog dengan jin muslim Hana, Anda sekarang juga tidak lagi berada malam bentuk segala, tetapi juga memiliki bentuk yang lain. Demikian pula halnya dengan jin. Bahkan, kalaupun jin masih tetap berbentuk nyala api, atau bahkan api itu sendiri, maka kalau Allah menghendakilah bisa merasa dan menentukan bahwa ia bisa disiksa dengan barang yang sejenis, niscaya hal itu mudah saja bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia. Quran Surat An-Nahl 40. Persoalannya di sini, dari awal hingga akhir, berkaitan dengan akidah, bertautan dengan iman kepada Allah Subhanahu, dan dibangun atas dasar keyakinan akan benarnya firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat 15. Allah juga berfirman, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Quran Surat Al-Qasas 68. Dan katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan pula segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas. Quran Surat Ali Imran 26-27. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak, iradahnya mutlak, kekuasaannya mutlak, maha suci Allah dan maha tinggi. Kami beriman kepadanya, kepada firman-Nya, kepada kehendaknya, apapun juga yang Dia kehendaki. Adalah mengherankan adanya sementara orang yang mengingkari disiksanya jin dengan api, sedangkan jin sendiri mengakui hal itu. Mengisahkan ucapan mereka, Allah berfirman, dan sesungguhnya di antara kami terdapat jin-jin yang taat, dan ada pula jin-jin yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun jin-jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Quran Surat Al-Jin 14-15. Sebagaimana yang telah saya kemukakan di muka, maka persoalannya, pertama-tama, adalah persoalan iman. Kalau Anda bukan seorang yang beriman kepada Allah dan firman-Nya, maka sesudah kekafiran adalah kesesatan. Terhadap orang-orang yang seperti itu,
pintu diskusi memang tertutup. Alam jin 27 jin juga ada yang masuk surga adalah sangat mengherankan adanya sementara orang yang berpendapat bahwa jin, jika muslim, beriman dan mengerjakan amal saleh tidak memperoleh pahala di hari kiamat kecuali terhindar dari neraka. Yang lebih mengherankan lagi adalah pendapat yang mengatakan bahwa akhir kehidupan mereka adalah menjadi debu seperti binatang. Padahal Al-Quran Al-Karim telah menegaskan setegas-tegasnya, khususnya dalam surah Ar-Rahman, tatkala Allah menjelaskan tentang para bidadari, dengan mengatakan, di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin maupun manusia. Quran Surah Ar-Rahman 55-56. Di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi mengatakan, di dalam ayat ini terdapat petunjuk yang menyatakan bahwa jin, sebagaimana halnya manusia, juga mati, lalu masuk surga. Untuk mereka disediakan jin-jin perempuan, bidadari-bidadari jin. Damrah mengatakan, kepada mereka disediakan bidadari manusia untuk manusia, dan bidadari jin untuk jin. 14. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri, yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku, dan mengingatkan kalian akan pertemuan hari ini. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang demikian itu karena Tuhanmu tidaklah membinasakan negeri-negeri secara aniaya, melainkan penduduknya telah lalai. Dan masing-masing orang akan memperoleh derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lalai atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am 130-132. Terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan masing-masing memperoleh derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Al-Qurtubi memberikan komentar, maksudnya adalah dari golongan jin dan manusia, sebagaimana firman Allah dalam ayat lain yang berbunyi, mereka itulah orang-orang yang telah ditetapkan untuk mengalami siksa di antara umat-umat terdahulu sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian dilanjutkan, dan bagi masing-masing diberikan derajat sesuai apa yang mereka kerjakan, dan agar mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan. Quran Surah Al-Ahqaf 18-19. Di dalam 14, Ibid halaman 6351. 28 Dialog dengan jin muslim. Ayat ini terdapat bukti bahwa jin yang taat akan masuk surga, dan yang maksiat akan masuk neraka persis manusia. Inilah pendapat yang tampaknya lebih sahih, karena itu ketahuilah. 15 Imam Ibnu Al-Qayyim menuturkan bahwa jumhur ulama menyatakan bahwa jin mukmin itu masuk surga, sebagaimana halnya yang kafir masuk neraka. 16 Pendapat ini dikemukakannya kembali dalam bukunya yang berjudul Tarik Al-Hijratain wa Bab As-Sa'adatain, Matba'ah As-Salafiyah, Kairo, halaman 149. Imam Al-Bukhari membuat satu pasal yang berkaitan dengan masalah ini di bawah judul Bab Zikr Al-Jin wa Sawabuhum wa Ikabuhum. Sementara itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mendiskusikan pula berbagai pendapat seputar masalah ini. 17 Imam An-Nawawi dalam syarahnya atas kitab Sahih Muslim menganggap kuat pendapat yang menyatakan bahwa jin itu bisa masuk surga. Demikian pula halnya dengan Al-Fakhr Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabirnya, Al-Alusi dan Ruh Al-Ma'ani, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Ashim, Muhammad Rashid Ridha dalam Al-Manar, dan Said Qutb dalam Fizilal Al-Qurdan. Pendapat inilah yang kita ikuti, seraya mengakui kedangkalan ilmu saya di hadapan tokoh-tokoh yang saya sebutkan di atas. Kita beriman dengannya dan insya Allah akan mati dengan membawa akidah kita yang seperti ini.